Halo, apaan? Eh. Oh. Ah. Terus. Kau ini kok ojo guyon ning Palembang ke gundulmu ah. Wah, wala kamu. Oh iya Medan. Romedan, Bang. Ah, Romedan. Oh iya, sama ya. Ya lo. Jaklom Jawa. Terima kasih. Di ufuk barat matahari terbenam, mengukir senja dalam warna hangat. Hai, salam kenal. Aku Yadi. Aku adalah seorang perantau dari Aceh, tepatnya Biren, salah satu kabupaten yang ada di Aceh. Aku merantau ataupun mengadu nasib di salah satu kota Jawa Timur yang bernama Mojokerto. Sudah 7 tahun aku di sini. Dan alhamdulillah tahun ini, tepatnya di tahun 2024, aku berkesempatan untuk pulang kampung saat lebaran. Yuk, saksikan keseruanku. Keindahan sore yang mempesona, langit berubah warna dari biru menjadi oranye, seakanlah menari dalam keanggunannya menyentuh hati. Angin berbisik. Mudik saat lebaran adalah tradisi tahunan yang tentunya sangat aku nantikan. Tentunya juga sahabat-sahabat yang lain di sana. Momen ini menjadi waktu yang spesial untukku, berkumpul kembali tentunya dengan keluarga besarku, merajut kembali kenangan dan tentunya mempererat silaturahmi. Tentunya persiapan mudik aku sudah mempersiapkannya beberapa minggu lalu sebelum aku pulang. Begitu juga teman-teman. Keluarga-keluarga juga pada sibuk merencanakan perjalanan. Ada yang membeli tiket, mempersiapkan makanan, dan juga tentunya oleh-oleh untuk saudara yang ada di kampung halamanku. Pasar-pasar dan pusat perbelanjaan juga dipenuhi orang-orang yang mencari baju baru dan tentunya juga cemilan-cemilan saat lebaran. Membawa kedamaian yang abadi. Oh, keindahan sore dalam gemuruh sunyi, seperti lukisan di atas kanvas langit, membawa kita ke dalam dunia yang tenang. Salah satunya hal yang aku syukuri adalah aku masih bisa diberi kesempatan untuk pulang kampung. Mungkin Biren bukan seperti kota-kota yang lainnya yang punya banyak keistimewaan, tapi bagiku Biren selalu punya tempat di hati.
Biren adalah rumahku, di mana tempat aku dilahirkan, di mana tempat aku berawal mengenal dunia ini. Tentunya juga sebagai tempat tinggal di mana orang-orang yang aku cintai. Biren tidak pernah sederhana. Biren selalu menjadi tempat aku pulang saat aku bertarung tentang kerasnya kehidupan. Biren juga selalu menjadi obat ketika aku sudah hampir kalah dalam setiap pertempuran ini. Biren selalu bisa menyembuhkan semua luka melalui kenangan-kenangan dan tentunya juga ingatan-ingatan sebagai pengobat rindu. Kota di tempat kulahirkan ini tentunya sangat istimewa bagiku. Sore yang mempesona, langit berubah warna dari biru menjadi oranye. Seakanlah menari dalam keanggunannya menyentuh hati. Angin berbisik lembut memeluk keheningan sore ini, membawa kedamaian yang abadi. Oh, keindahan sore dalam gemuruh sunyi, seperti lukisan di atas kanvas langit, membawa kita ke dalam dunia yang tenang. Saat kita merenung dalam keindahan yang tercipta, seakanlah menari dalam keanggunannya menyentuh hati. Angin berbisik lembut memeluk keheningan sore ini, membawa kedamaian yang abadi. Oh, keindahan sore dalam gemuruh sunyi, seperti lukisan di atas kanvas langit, membawa kita ke dalam dunia yang tenang. Saat kita merenung dalam keindahan yang tercipta, bayangan panjang menari di permukaan bumi, sinar senja menari di antara pepohonan. Sore yang mempesona, langit berubah warna dari biru menjadi oranye. Seakanlah menari dalam keanggunannya menyentuh hati. Angin berbisik lembut memeluk keheningan sore ini, membawa kedamaian yang abadi. Oh, keindahan sore dalam gemuruh sunyi, seperti lukisan di atas kanvas langit, membawa kita ke dalam dunia yang tenang. Saat kita merenung dalam keindahan yang tercipta, seakanlah menari dalam keanggunannya menyentuh hati. Angin berbisik lembut memeluk keheningan sore ini, membawa kedamaian yang abadi. Oh, keindahan sore dalam gemuruh sunyi, seperti lukisan di atas kanvas langit, membawa kita ke dalam dunia yang tenang.
Saat kita merenung dalam keindahan yang tercipta, bayangan panjang menari di permukaan bumi. Sinar senja menari di antara Dini hari, sebelum matahari terbit, seluruh anggota keluarga sudah terbangun. Para ibu-ibu sudah ada di dapur, menyiapkan hidangan istimewa seperti ketupat, rendang, opor ayam, dan tentunya sambal goreng hati. Sementara itu, anak-anak bersemangat mengenakan baju baru yang telah disiapkan khusus untuk hari istimewa ini. Yap, pagi ini adalah hari pertama Lebaran. Setelah semua siap, keluarga bergegas sudah menuju masjid ataupun menasah kami menyebutnya untuk melaksanakan sholat Idul Fitri. Jalan-jalan juga dipenuhi orang-orang yang menuju tempat sholat, menciptakan suasana yang penuh semangat dan kebersamaan. Di menasah ini atau di masjid ini, suasana sangat khusyuk. Terasa ketika orang-orang melaksanakan sholat bersama. Tentunya diikuti oleh khutbah yang mengingatkan akan pentingnya silaturahmi dan saling memaafkan. Sore yang mempesona, langit berubah warna dari biru menjadi oranye. Seakanlah menari dalam keanggunannya menyentuh hati. Angin berbisik lembut memeluk keheningan sore ini, membawa kedamaian yang abadi. Oh, keindahan sore dalam gemuruh sunyi, seperti lukisan di atas kanvas langit, membawa kita ke dalam dunia yang tenang. Saat kita merenung dalam keindahan yang... Liburan kali ini, keluarga kami memutuskan untuk menjelajahi keindahan Takengon. Oke, aku akan menjelaskan dulu. Takengon adalah kota yang terletak di dataran tinggi Gayo, Aceh Tengah. Nah, tempat ini seringkali menjadi destinasi sempurna untuk liburan keluarga, terutama saat lebaran seperti ini. Tentunya dengan pemandangan alam yang menakjubkan, udara yang sejuk, dan budaya yang kaya. Takengon seringkali menawarkan pengalaman yang tak terlupakan. Nah, setibanya kami di Takengon, tentunya destinasi pertama kami adalah Danau Laut Tawar, permata kota ini. Kami langsung menuju tepi danau, di mana kami disambut oleh pemandangan yang tenang. Mami ya? Sore yang mempesona, langit berubah warna dari biru menjadi oranye. Seakanlah menari dalam keanggunannya menyentuh hati. Angin berbisik lembut memeluk keheningan sore ini,
membawa kedamaian yang abadi. Oh, keindahan sore dalam gemuruh sunyi, seperti lukisan di atas kanvas langit, membawa kita ke dalam dunia yang tenang. Saat kita merenung dalam keindahan yang tercipta, seakanlah menari dalam keanggunannya menyentuh hati. Angin berbisik lembut memeluk keheningan sore ini, membawa kedamaian yang abadi. Oh, keindahan sore dalam gemuruh sunyi, seperti lukisan di atas kanvas langit, membawa kita ke dalam dunia yang tenang. Saat kita merenung dalam keindahan yang tercipta, bayangan panjang menarik. Belakang kamera. Pagi-pagi sekali, kami sudah siap untuk memulai perjalanan. Yap, aku merencanakan di lebaran kedua ini dengan menggunakan sepeda motor, aku ingin dari Biren menuju Banda Aceh. Karena ini adalah menjadi petualangan yang mengasihkan dan tentunya dipenuhi dengan pemandangan indah. Jarak sekitarnya adalah 220 km, ditempuh kurang lebih dengan waktu 4-5 jam. Nah, ini tergantung kondisi jalan dan cuaca ya. Setelah memastikan motor dalam kondisi prima dan tentu membawa perlengkapan yang diperlukan seperti jas hujan, map, juga snack serta air minum, aku dan adikku berangkat menuju Biren, tentunya dengan semangat yang sangat tinggi. Udara pagi yang sejuk dan jalanan yang ramai menambah semangat kami untuk memulai petualangan ini. Ketika matahari memulai terik, kami sudah meninggalkan kota Biren dan memasuki jalan raya yang mengarah ke Banda Aceh. Pemandangan di sepanjang jalan sangat memukau, dengan hamparan sawah hijau, perbukitan, dan sesekali pemandangan laut di kejauhan. Tentunya kami seringkali berhenti sejenak untuk mengambil foto dan menikmati keindahan alam. Sekitar 1,5 jam perjalanan, kami tiba di Lok Semawe. Kami memutuskan untuk berhenti sejenak, mengisi bahan bakar, dan menikmati sarapan di sebuah warung makan. Mie Aceh dan kopi selalu menjadi pilihan kami untuk mengisi tenaga. Setelah beristirahat sejenak dan berbincang dengan penduduk setempat yang ramah, tentunya kami melanjutkan perjalanan. Setibanya di Masjid Baitur Rahman, tempat yang sudah menjadi target kami langsung terpesona. Tentunya dengan keindahan dan kemegahan bangunan ini.
Masjid Raya Baitur Rahman berdiri megah dengan kubah-kubah hitam yang kontras dengan dinding putihnya. Halaman masjid juga sangat luas, dipenuhi dengan pepohonan hijau dan kolam air yang indah, menciptakan suasana damai yang menyenangkan. Kami mulai eksplorasi dengan berjalan-jalan di halaman masjid. Banyak anak-anak yang berlarian dengan gembira. Sementara kami menikmati keindahan arsitektur dan suasana yang tenang. Di sekitar kolam tentunya banyak sekali halaman yang kosong. Banyak juga orang yang sedang duduk-duduk santai, berbincang, atau sekedar menikmati suasana masjid. Setelah puas berkeliling di luar, kami memulai memasuki masjid. Interiornya tak kalah mengagumkan, tentunya dengan ukiran-ukiran yang rumit dan karpet yang terhampar luas. Suasana di dalam masjid sangat khusyuk. Banyak orang yang sedang beribadah atau duduk berzikir. Kami juga mengambil waktu sejenak untuk berdoa dan menikmati ketenangan yang ada di dalam masjid. Salah satu hal yang paling menarik adalah sejarah Masjid Baitur Rahman, dibangun pada abad ke-19 oleh Sultan Aceh. Masjid ini telah melalui banyak peristiwa bersejarah, termasuk bencana tsunami tahun 2004. Masjid ini selamat dari bencana tersebut dan menjadi simbol ketahanan dan kebangkitan masyarakat Aceh. Kami belajar banyak tentang sejarah ini dengan ramah. Tak lengkap rasanya berkunjung ke Masjid Raya Baitur Rahman tanpa mengabadikan momen. Kami mengambil banyak sekali foto di berbagai sudut masjid, baik di luar maupun di dalam. Setiap sudut menawarkan keindahan yang berbeda, dan foto-foto ini akan menjadi kenangan indah dari perjalanan kami. Hari itu di Masjid Raya Baitur Rahman adalah pengalaman yang sangat berkesan. Keindahan arsitektur, suasana damai, dan kekayaan sejarah yang dimiliki masjid ini membuat kunjungan kami sangat berarti. Kami balik ataupun pulang dengan hati yang penuh kebahagiaan dan rasa syukur, membawa kenangan indah dari Banda Aceh yang akan selalu aku ingat. Perjalanan ke Masjid Baitur Rahman tidak hanya memberikan kami pengalaman spiritual, tetapi juga memperkaya pengetahuan dan cinta terhadap budaya dan sejarah Aceh. Kami sangat berterima kasih atas kesempatan ini dan berharap dapat kembali lagi suatu hari nanti. Sore yang mempesona, langit berubah warna dari biru menjadi oranye. Seakanlah menari dalam keanggunannya menyentuh hati. Angin berbisik lembut memeluk keheningan sore ini, membawa kedamaian yang abadi. Oh, keindahan sore dalam gemuruh sunyi, seperti lukisan di atas. Kami memulai perjalanan pagi hari ini dari Banda Aceh menuju Melabuh. Setelah memastikan semua perlengkapan siap, seperti helm, jaket, dan map, kami berangkat dengan semangat tinggi. Udara pagi ini sangat sejuk, dan langit cerah, menjanjikan perjalanan yang menyenangkan. Perjalanan dari Banda Aceh menuju Melabuh dengan sepeda motor adalah petualangan yang menawarkan pemandangan alam yang memukau, dan tentunya pengalaman yang tak terlupakan. Jarak yang akan kami tempuh sekitar 240 km, atau bisa ditempuh dengan sekitar waktu 6 jam, tergantung dengan kondisi jalan dan cuaca yang akan kami hadapi nanti. Saat meninggalkan kota Banda Aceh, kami melewati berbagai bangunan bersejarah dan pemandangan kota yang mulai sibuk dengan aktivitas pagi. Perlahan kami meninggalkan keramaian kota dan memasuki jalanan yang sepi dan alami.
Saat menyusuri pantai barat, perjalanan ini sebagian besar adalah perjalanan dengan bibir pantai, pemandangan laut yang membentang di satu sisi dan pegunungan yang hijau di sisi lainnya. Tentunya membuat perjalanan terasa sangat menakjubkan. Kami seringkali berhenti untuk menikmati pemandangan, mengambil foto, dan tentunya merasakan angin laut yang segar. Setelah beberapa jam berkendara, kami tiba juga di Calang, sebuah kota kecil yang terletak di sepanjang rute. Kami memutuskan untuk berhenti sejenak, mengisi bahan bakar, dan menikmati makanan ringan di warung setempat. Sate matang dan es kelapa muda menjadi pilihan yang sempurna untuk mengembalikan energi kami. Lepas dari Calang, perjalanan sembari semakin menantang, dengan jalanan yang berkelok-kelok melewati hutan dan perbukitan. Jalanan yang sempit dan terkadang berlubang memaksa kami untuk ekstra hati-hati. Namun pemandangan hutan tropis yang lebat dan udara yang segar membuat perjalanan ini tetap menyenangkan. Kami juga melihat beberapa satwa liar yang melintas. Tentunya itu menambah keseruan perjalanan kami. Sore yang mempesona, langit berubah warna dari biru menjadi oranye, seakanlah menari dalam keanggunannya menyentuh hati. Angin berbisik lembut memeluk keheningan sore ini, membawa kedamaian yang abadi. Oh, keindahan sore dalam gemuruh sunyi, seperti lukisan di atas kanvas langit, membawa kita ke dalam dunia yang tenang. Saat sore yang mempesona, langit berubah warna dari biru menjadi oranye, seakanlah menari dalam keanggunannya menyentuh hati. Angin berbisik lembut memeluk keheningan sore ini, membawa kedamaian yang abadi. Oh, keindahan sore dalam gemuruh sunyi, seperti lukisan di atas kanvas langit, membawa kita ke dalam dunia yang tenang. Saat kita merenung dalam keindahan yang tercipta, seakanlah menari dalam keanggunannya menyentuh hati. Angin berbisik lembut memeluk keheningan sore ini. Setelah beristirahat, kami melanjutkan perjalanan menuju Banda Aceh. Jalanan mulai berubah dari yang sebelumnya berkelok di sepanjang pantai menjadi lebih datar saat mendekati Banda Aceh. Pemandangan sawah dan desa-desa kecil mulai mendominasi, memberikan pemandangan yang berbeda namun tetap memukau. Menjelang siang kami akhirnya tiba di Banda Aceh. Suasana kota yang lebih sibuk dibandingkan perjalanan kami sebelumnya. Tentunya juga tetap terasa menyegarkan. Dan tujuan kami kali ini ke Banda Aceh adalah menuju ke Museum Tsunami yang terletak di pusat kota. Museum ini mudah dikenali dengan arsitektur modern yang unik dan mencolok. Museum Tsunami Aceh adalah salah satu destinasi yang tidak boleh dilewatkan saat kita berkunjung ke Banda Aceh.
Museum ini bukan hanya sebuah tempat untuk melihat artefak dan foto, tetapi juga sebuah monumen hidup yang mengingatkan kita akan bencana dahsyat yang melanda Aceh pada tahun 2004. Pagi itu, cuaca Banda Aceh sangat cerah, seakan menyambut langkah kami dengan hangat. Setelah sarapan, kami bersiap-siap menuju Museum Tsunami Aceh. Kami memilih untuk berjalan kaki, menikmati suasana kota yang mulai sibuk dengan aktivitas pagi. Setelah berjalan sekitar 20 menit, kami akhirnya tiba di Museum Tsunami Aceh. Bangunan museum sangat mencolok karena dengan arsitektur yang modern dan unik. Dindingnya yang berlekuk-lekuk dan kubah besar di atasnya mencerminkan ombak besar yang mengingatkan akan dahsyatnya tsunami itu. Kami merasa sangat antusias untuk menjelajahi museum ini. Memasuki museum, kami langsung diarahkan ke lorongan kenangan. Lorong ini dirancang untuk memberikan pengalaman yang menggugah perasaan. Suara gemuruh air dan pencahayaan yang redup membawa kami kembali ke saat-saat bencana terjadi. Di dinding lorong terdapat nama-nama korban yang terukir, tentunya sebagai penghormatan bagi mereka yang telah tiada. Setelah melewati lorong, kami memasuki ruang utama museum yang dipenuhi dengan foto-foto, juga video, serta artefak dari bencana tsunami itu. Foto-foto yang memperlihatkan kerusakan yang luar biasa dan upaya penyelamatan sangat menggugah perasaan kami. Di sini, kami melihat perahu nelayan yang terdampar jauh di daratan, sepeda motor yang hancur, dan berbagai barang pribadi yang ditemukan setelah bencana. Salah satu bagian favorit anak-anak adalah diorama interaktif yang menunjukkan bagaimana tsunami terjadi. Dengan bantuan teknologi, kami bisa melihat simulasi ombak besar yang menghantam pantai dan bagaimana masyarakat bereaksi. Anak-anak belajar banyak tentang fenomena alam ini dan pentingnya kesigapan dalam menghadapi bencana. Kunjungan ke Museum Tsunami Aceh adalah pengalaman yang sangat berkesan dan penuh makna. Melalui pameran dan berbagai instalasi, kami tidak hanya memahami besarnya dampak bencana tsunami, tetapi juga melihat kekuatan dan ketahanan masyarakat Aceh dalam bangkit kembali. Museum ini menjadi pengingat kita bahwa betapa pentingnya kesadaran dan kesiapsiagaan terhadap bencana. Museum Aceh bukan sekedar tempat wisata, tetapi sebuah situs bersejarah yang mengajarkan saya dan saudara saya banyak hal. Kami pulang dengan hati yang penuh rasa syukur dan kesadaran baru tentang arti kehidupan dan kekuatan bersama. Sore yang mempesona, langit berubah warna dari biru menjadi oranye, seakanlah menari dalam keanggunannya menyentuh hati. Angin berbisik lembut memeluk keheningan sore ini, membawa kedamaian yang abadi. Oh, keindahan sore dalam. Mudik ke kampung halaman di Biren selalu menjadi momen yang dinantikan olehku. Namun, setelah hari-hari yang penuh kehangatan bersama keluarga besar, tiba waktunya untuk kembali ke rutinitas. Perjalanan dari Biren ke Bandara Kuala Namu di Medan akan menjadi pengalaman tersendiri, penuh dengan cerita dan kenangan sepanjang jalan. Pagi itu, kami bangun lebih awal seperti biasanya. Udara pagi di Biren yang sejuk membuat suasana perpisahan semakin melankolis. Setelah sarapan bersama keluarga besar, aku mulai mengepak barang-barang. Oleh-oleh khas Aceh seperti kopi gayo dan kue-kue tradisional sudah siap dimasukkan ke dalam bagasi. Aku pun berpamitan dengan haru, memeluk setiap anggota keluarga dan berjanji akan kembali lagi di lain kesempatan. Aku berangkat dari Biren sekitar pukul 7 pagi, berharap bisa tiba di Medan sebelum malam.
Sore yang mempesona, langit berubah warna dari biru menjadi oranye. Seakanlah menari dalam keanggunannya menyentuh hati. Angin berbisik lembut memeluk keheningan sore ini, membawa kedamaian yang abadi. Oh, keindahan sore dalam gemuruh sunyi, seperti lukisan di atas kanvas. Perjalanan darat ini akan memakan waktu sekitar 8-10 jam, tergantung kondisi lalu lintas dan cuaca tentunya. Sepanjang jalan kami menikmati pemandangan hijau, persawahan, dan pegunungan yang memanjakan mata. Setelah beberapa jam perjalanan, akhirnya kami tiba di Lok Semawe. Kami memutuskan untuk berhenti sejenak, mengisi bahan bakar, dan istirahat tentunya. Di sebuah warung kopi setempat, kami menikmati segelas kopi Aceh dan beberapa kudapan ringan. Setelah beristirahat, kami melanjutkan perjalanan menuju kota Langsa. Di Langsa, kami singgah untuk makan siang. Mie Aceh yang pedas dan kaya rempah menjadi pilihan kami. Kota ini cukup ramai dan menawarkan berbagai pilihan kuliner yang menggugah selera. Setelah makan siang, kami melanjutkan perjalanan dengan semangat baru. Perjalanan kami berlanjut menuju perbatasan Aceh dan Sumatera Utara. Jalanan mulai berubah, dari yang sebelumnya penuh dengan pegunungan dan hutan tropis, kini lebih datar, dengan pemandangan perkebunan sawit yang luas. Kami menikmati perjalanan ini sambil mendengarkan lagu-lagu favorit. Menjelang sore, kami tiba di Binjai. Kota ini merupakan salah satu kota yang besar sebelum memasuki Medan. Kami berhenti di sebuah restoran untuk makan malam dan beristirahat sejenak. Suasana di Binjai cukup ramai dengan banyak aktivitas perdagangan. Setelah merasa cukup beristirahat, kami melanjutkan perjalanan. Di ufuk barat matahari terbenam, mengukir senja dalam warna hangat. Bintang bersembunyi di balik awan, menyaksikan keindahan sore yang mempesona. Langit berubah warna dari biru menjadi oranye, seakanlah menang. Ya udah. Halo Semi Kurto, ditunggu kedatangan di Medan ya. Ditunggu di Medan, riding bareng. Oke, terima kasih buat SMI Medan atas waktunya. Sampai nanti ketemu di Pulau Jawa. Ditunggu juga di Pulau Jawa, oke? Siap mas. Siap, riding bareng di Pulau Jawa. Oke, ditunggu. Mengukir senja dalam warna. Ya, terima kasih. Sampai ketemu kembali mas. Ya, terima kasih mas. Selamat Iya, terima kasih. Safe lah pokoknya. Oke, terima kasih mas. Menyaksikan Oke, keindahan sore yang mempesona. Langit berubah warna dari biru menjadi oranye, seakanlah menang. Buat teman-teman komunitas SMI Banda Aceh, SMI Biren, SMI Lok Semawe, SMI Medan, dan juga Supermoto Wolf PD, saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas bantuan dan dukungan yang kalian berikan selama proses saya ada di Aceh ataupun ada di Medan.
Tentunya tanpa bantuan kalian saya mungkin tidak akan bisa menyelesaikan semuanya dengan lancar. Setiap tindakan baik dan kerjasama yang teman-teman tunjukkan sungguh sangat berarti bagi saya. Dari informasi tentang tempat, kuliner, juga serta transportasi hingga dukungan moral dan praktis, semuanya sangat membantu dalam mengatasi tantangan saya saat mudik ke Aceh tahun ini. Saya sangat beruntung memiliki teman-teman komunitas seperjuangan seperti kalian. Semoga kebaikan dan keramahan yang teman-teman tunjukkan kepada saya juga akan kembali kepada kalian dalam berlipat-lipat. Sekali lagi, terima kasih atas segalanya. Saya sangat bersyukur memiliki kalian sebagai bagian dari komunitas Supermoto dan Supermoto Wolf PD ini. Terima kasih banyak. Salam hangat, Yadi. Di ufuk barat matahari terbenam, mengukir senja.